Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Surya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan selalu baik-baik saja di masa pandemi seperti saat ini. Nah, intinya Bu Dini mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan menggunakan sabun. Lalu jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita langsung saja lihat penjelasan ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar latihan ASPD Sekolah Dasar tahun pelajaran 2021-2022 tentang Bahasa Indonesia, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Ya, nomor 1, di SeaWorld ada kolam yang berisi kura-kura dan binatang laut. Anak-anak dapat menjamah kedua binatang itu namun dilarang memberinya makanan. Makna kata menjamah pada paragraf tersebut adalah menyentuh. Nomor 2, atlet yang menang pertandingan disanjung setinggi langit. Sinonim bertanding pada kalimat tersebut adalah bertanding itu persamaan katanya adalah melawan atau berlaga. Di sini sebenarnya karena bertanding yang lebih mendekati berlaga, namun pada kunci kemarin itu melawan juga sama. Oke, nomor 3. Di sini ada teks pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, nah silahkan di-pause untuk membaca teksnya. Lalu setelah itu disesuaikan mana yang tepat, yang sesuai dengan paragraf, yaitu yang pertama, serbuk sari terdapat di helai-helai rambut halus bunga jagung. Nah, di situ ada yang di garis bawahi, ini semua, berarti tidak semua sebenarnya. Lalu itu biasanya silahkan ada kata kunci yang pengecohnya bisa dicermati satu persatu dengan mempause terlebih dahulu video dari Ibu Dini. Oke, nomor 4, langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara perkembangbiakan jagung? Perkembangbiakan jagung dengan cara menanam bijinya, ya, yang sudah digarisbawahi di kalimat pertama, lalu di kalimat terakhir setelah tiba waktu panen, yaitu 3 hingga 3,5 bulan. Jadi biji jagungnya yang ditanam sampai panennya itu 3 sampai 3,5 bulan. Nomor 5, ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokoknya adalah ini sesuai dengan paragraf itu ada di awal paragraf, yaitu tentang cara tumbuhan jarak dan kecubung melindungi diri. Nomor 6, nah di situ ada teks, kemudian kita langsung saja pertanyaannya, topik percakapan tersebut adalah, topiknya yaitu tentang ciri khusus kaktus. Bisa di-pause untuk membaca teks atau dialog di atas. Nomor 7, jenis paragraf tersebut adalah, di sini sebenarnya ada kata kunci dapat, dapat, dapat. Namun di sini maksudnya adalah untuk menjelaskan tentang teh hijau. Jadi ini lebih ke eksposisi karena ada penjelasan tentang teh hijau secara mendetil. Nah, di sini teh hijau juga terbukti. Jadi maksudnya supaya mengecoh, jadi walaupun ada kata dapat, ternyata di akhir ini ada terbukti. Berarti sudah dibuktikan. Jadi bukan pendapat tetapi secara teori. Nah, berarti ini eksposisi. 8. Pertanyaannya, hal yang akan terjadi jika dedaunan tidak ditimbun di lubang yang teduh adalah, nah, menurut keterangannya, jika tidak ditimbun, maka proses pembusukan sampah dedaunan akan lama. Nomor 9, ada 2 teks. Persamaan kedua teks tersebut adalah, ya, sama-sama tentang C, yaitu jenis burung besar. Nomor 10. Nomor 10, isian yang tepat untuk 1, 2, dan 3 adalah, bagi kalian yang sudah paham monokotil dan dikotil mungkin bisa langsung mengisi. Bagi yang sudah lupa bisa melihat bacaannya berdasarkan bacaan. Mangga itu merupakan dikotil, jagung monokotil, dan cabai dikotil. Jadi jawabannya yang B. Nomor 11, latar tempat cerita tersebut adalah B, sungai, ya. Jadi karena walaupun itu di awal itu disebutkan bahwa melintasi rawa pinggir hutan, namun tiba-tiba melihat semut terperosok di sungai yang tak jauh dari danau. Jadi posisinya pada saat itu adalah ada di sungai. Nomor 12, watak kera pada cerita tersebut adalah pongah. Ya, pongah di sini atau sombong, ya. Nah, ini karena tadi keranya menjawab salah sendiri tidak bisa memanjat. Nah, jadi dia sombong sekali karena mentang-mentang bisa memanjat.
Nomor 13, makna simbol buta pada puisi tersebut adalah, nah jangan buta akan keadaan itu. Nah, buta di sini adalah A, tidak peduli. 14, makna kias kata turun tangan pada syair tersebut adalah, karena ini turun tangan maka itu menyelamatkan, karena di sini akankah tergerak hati ini untuk turun tangan demi alam ini, jadi menyelamatkan bumi ini. 15, kesimpulan isi cerita tersebut adalah, bisa di-pause untuk membaca terlebih dahulu teksnya. Kesimpulannya itu adalah A. Sela mengakui kesalahannya dan berjanji tidak menyela pembicaraan. Nomor 16, makna kata yang dicetak miring pada teks cerita tersebut adalah biang keladinya. Nah, biang keladi itu adalah B. Penyebab masalah. Nomor 17, akhir cerita tersebut adalah, ini tentang cerita tentang semut dan kupu-kupu. Dilihat paragraf terakhir. Nah, ya, yang betul adalah C. Semut terbebas dari kubangan lumpur karena ditolong oleh kupu-kupu. Nomor 18, amanat yang terjadi pada cerita tersebut adalah, ya, silahkan di-pause untuk membaca terlebih dahulu bacaannya atau teksnya tentang si loreng yang dikira memakan anak dari seorang pasangan Pak Badu dan istrinya itu. Ternyata karena gegabah, tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan, B ya. Jadi si loreng dihukum mati karena dikira yang telah melukai anaknya. Oke, nomor 19, hal yang akan terjadi jika Bu Ida tidak melihat sikap Sam adalah C. Tidak tersadar berkat Tuhan juga perlu dibagikan untuk orang lain. Seperti biasa, jangan lupa untuk mempause videonya untuk membaca teks terlebih dahulu agar lebih cermat dalam mengisi atau menjawab pertanyaan. Nomor 20, nilai moral positif dari tokoh Bu Ida tersebut adalah, Bu Ida itu A. Mau minta ampun kepada Tuhan atas sikap yang selalu kurang bersyukur. Nomor 21, keteladanan tokoh Sam dalam cerita tersebut adalah, di sini semua jawabannya hampir mendekati dan ternyata menurut kunci itu B dan C benar. Jadi ada dua jawaban, memberi semua yang ia miliki untuk orang lain. Kemudian yang C mau menyerahkan 2 coklat kepunyaannya, sama saja. Oke, nomor 22, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, Adi termasuk anak cerdas, ia selalu menjadi bintang kelas, ia sering memenangkan lomba karya tulis ilmiah. Meski demikian, Adi tidak pernah bersikap tinggi hati atau tidak pernah sombong ya kepada teman-temannya. Nah, jadi jawabannya yang D. Nomor 23, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah C. Seperti telur di ujung tanduk. Karena jika dia pulang ke rumah, maka dia akan kehujanan dan hujannya disertai petir dan angin kencang. Namun, jika dia berdiri menunggu di pohon besar, maka takut tersambar petir dan terbakar. Jadi, seperti kesana salah, kesini salah. Oke. 24, urutan penggunaan kalkulator yang benar adalah C. 1, 3, 2, 5, 4. Jadi tekan tombol on, kemudian tekan bilangan yang akan dihitung, lalu tekan simbol sama dengan, dan yang kemudian lihat hasil hitung kalkulator, lalu tekan tombol off pada kalkulator. Oke, nomor 25, urutan petunjuk pembuatan magnet elektromagnetik yang benar adalah C. 2, 4, 5, 1, 3. Pertama, siapkan batu baterai, kawat, tembaga, jarum, dan paku besar. Lalu yang berikutnya, lilitkan kawat tembaga ke paku besar dengan rapat, lalu sisakan 10 cm kedua ujung kawat tersebut, dan hubungkan kedua ujung kawat tembaga kutub positif dan negatif batu baterai. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, dekatkan ujung paku tersebut ke jarum untuk membuktikan adanya magnet. Oke, 26, urutan yang benar agar kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu atau nyambung adalah C, yaitu C, D, A, B. Jadi Pak Hasan termasuk orang kaya dan dermawan di kampungnya. Jadi yang dijelaskan pertama adalah kayanya baru dermawannya. Maka selanjutnya adalah D, yang memiliki ternak dan harta yang banyak. Nah, kemudian yang A, harta kekayaannya sering ia berikan kepada tetangga yang kekurangan, dan yang terakhir, ia juga sering membagi-bagi makanan kepada fakir miskin. Nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, nah, karena ini menyatakan tentang virus corona, lalu untuk memutuskan mata rantai, lalu biasakan mencuci tangan dengan sabun, bermasker, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan, berarti itu adalah protokol kesehatan ketika di masa pandemi. Jadi, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks adalah D, tetaplah menaati protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona.
Nah, nomor 28, perhatikan gambar topi berikut. Nah, memakai topi menambah penampilan Anda semakin kece. Lalu, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah D. Pakailah topi adas yang nyaman, terjangkau, dan tren mode. Ya, semua juga hampir mendekati, namun yang paling tepat itu yang D. Jadi, jawabannya D. 29, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, nah anak-anak, kita mengenal banyak pahlawan nasional. Para pahlawan berjuang melawan penjajah dengan mengorbankan harta, jiwa, dan raga. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan kita. Jadi, melengkapi yang betul yaitu A. Mari kita teladani nilai juang para pahlawan dengan giat belajar. Biasanya, jika ada pidato diakhiri dengan ajakan, himbauan, atau cirinya ada ayo, mari, jagalah, misalnya tetaplah. Jadi ada kata-kata himbauan, ajakan, atau kata suruh ya atau seruan. Nah, 30, perbaikan kesalahan penggunaan istilah pada paragraf tersebut adalah yaitu C. Sentimeter menggunakan S, kemudian pernapasan menggunakan P bukan F ya. Oke, nomor 31. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah yang betul ini ada 2A dan C karena jawabannya sama, yaitu diperhatikan SPOK-nya. Subjeknya adalah para siswa, predikatnya diwajibkan mengikuti, objeknya upacara bendera, dan keterangannya setiap hari Senin. 32. Penggunaan kata baku yang salah pada kalimat tersebut adalah terampil, harusnya adalah terampil. 33. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah yaitu B. Adi, tolong ambilkan buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Perintah Bu Ani. Jadi penulisannya yang betul adalah B. Nomor 34. Perbaikan kesalahan penggunaan ejaan pada teks tersebut adalah D. Insinyur, lalu teknik, dan teknologi. Nomor 35 terakhir, penulisan tanda baca pada kalimat langsung tersebut yang benar adalah yaitu D. Maukah kamu mengikuti perlombaan ini, Zuhri? Tanya Aaron. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan tidak ada soal yang sulit di dunia ini kalau kalian mau belajar. Baik, sekian saja dari video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.